Yang terhormat Bapak Ibu selaku Dewan Juri, apakah kalian tahu apa yang dapat kami hasilkan dengan memanfaatkan dua komponen ini? Bagaimana dua komponen ini dapat menghasilkan suatu reaksi redoks dan autoredoks? Perkenalkan, nama saya Fania Damar Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Alisa Salmadiva. Kami dari SMA SMA Visiana Cinere akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Penerapan Reaksi Autoredoks dengan Ekstrak Pare dan Betadine dalam Kreasi Sains. Seperti yang kita ketahui, pare merupakan sayuran yang dikenal akan cita rasa yang pahit. Pare memiliki segudang manfaat dalam bidang kesehatan, tentunya manfaat tersebut dapat diperoleh karena pare memiliki kandungan kimia yang baik, meliputi saponin, flavonoid, polifenol, alkaloid, tritepenoid, dan lain sebagainya. Kandungan yang kami manfaatkan dalam penelitian kali ini adalah saponin, yaitu senyawa kimia basa yang bersifat keras dan memiliki karakteristik berupa buih serta rasanya yang pahit. Saponin pada pare relatif sedikit. Yang kedua adalah betadine. Betadine merupakan obat antiseptik yang hampir tersedia di rumah kita. Betadine mengandung unsur kimia bernama iodin, yaitu unsur halogen atau non-logam yang memiliki bilox 0, sehingga dapat bersifat autoredoks ketika direaksikan dengan senyawa kimia tertentu. Selanjutnya adalah reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi, di mana oksidator dan reduktora merupakan dua zat yang berbeda. Sedangkan untuk autoredoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi, di mana oksidator dan reduktora merupakan satu zat yang sama. Ini adalah rumus struktur reaksi saponin yang terdapat pada pare. Dan di sampingnya terdapat I2 atau iodida yang terkandung dalam betadine. Kedua hal tersebut membentuk suatu reaksi, yaitu reaksi redoks. I yang di kiri bawah bernilai -1 dan I pada IO bernilai +1. Reaksi ini merupakan konsep suatu reaksi autoredoks pada zat yang sama, yaitu I2. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk ini adalah pare, betadine, kain kafan, dan air. Sekarang, mari kita tonton video singkat cara membuat produk ini. Pertama, kita siapkan bahan untuk larutannya, dan kita campurkan betadine dan air dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, kita gunakan kain kafan dan direndam selama kurang lebih 3 jam hingga semalaman, agar proses pewarnaannya dapat terlihat jelas. Selanjutnya, sambil menunggu kain kafan direndam, kita siapkan pare, dan kita potong kecil-kecil dalam upaya proses pemblenderannya lebih mudah. Kemudian kita siapkan mangkuk dan kain, dan kita pisahkan ekstrak pare dan pare yang sudah di blender. Lalu kita pindahkan ekstraknya ke botol untuk menjamin keamanannya. Setelah kain sudah berubah menjadi warna keunguan, kita menjemurnya, dan ketika kering kita dapat menghiasnya menggunakan ekstrak pare karena mengandung NaOH. Ini adalah hasil jadi. Yang pertama, kami menggunakan kain betadine untuk latar langit dan gaun boneka. Kemudian, menggunakan ekstrak, kita membuat pola pada gaun dan membuat bentuk pada awan. Pada yang kedua, kami menggunakan kain betadine untuk latar dan menggunakan ekstrak untuk membuat bambunya. Seperti penelitian pada umumnya, kami juga memiliki SWOT analisis. Yang pertama dari kelebihan, diantaranya adalah alat dan bahan yang murah dan mudah didapat, proses pembuatan yang mudah sehingga dapat dilakukan masyarakat dari berbagai kalangan, dan yang terakhir adalah minim risiko. Yang kedua dari kekurangan. Produk hasil penelitian kami membutuhkan tingkat kreativitas yang tinggi. Yang ketiga dari peluang, yaitu berpotensi tinggi untuk bernilai ekonomi. Jadi semakin tinggi tingkat kreativitasnya, maka semakin besar pula nilai jual yang didapat. Yang terakhir adalah ancaman. Secara keseluruhan, penelitian kami tidak berpotensi untuk melukai bahkan mengancam keselamatan, namun dapat terjadi kegagalan jika salah dalam memilah alat dan bahan atau ketika proses percobaan. Yang selanjutnya adalah aplikasi dalam kehidupan. Yang pertama dari bidang pendidikan, melalui penelitian ini kami memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan teori redoks dan autoredoks semurkan limbah organik. Yang kedua dari bidang lingkungan, kami memiliki kemampuan untuk membantu mengurangi polusi akibat adanya limbah organik. Selanjutnya adalah bidang sosial, yaitu kami memiliki kemampuan untuk menginformasikan peluang dan keuntungan yang didapat dari limbah organik, sekaligus membuka pikiran masyarakat untuk memulai berkreasi dengan alat dan bahan yang sangat sederhana. Berikut adalah pernyataan orisinalitas karya ilmiah kami yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.